Halo guys, channel Asri Kulak lagi ngadain giveaway FIFA 21 nih. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian langsung aja subscribe channel Asri Kulak dan juga follow Instagram saya di @kulhak. Dan jangan lupa untuk menonton video pembahasan saya mengenai giveaway ini biar kalian paham apa aja syarat dan ketentuannya. Link videonya saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video, kemudian juga ada di kolom deskripsi. Oke? Don't go look at me with that look in your eyes. You really ain't going away without a fight. Oke, kembali lagi di channel Asri Kulak dan kita kembali lagi bermain Borussia Dortmund career mode kita, dan di sini seperti yang kalian lihat ya, ada tawaran untuk Torgan Hazard dari Atletico di Madrid. Ya, jadi tadi sebenarnya sebelum ada Torgan Hazard itu ada tawaran juga untuk Mahmoud Dahoud dari Liverpool, tapi saya reject aja ini karena menurut saya dengan harga segini saya belum mau untuk melepas Dahoud ya, kecuali misalnya ada tawaran mungkin 40 juta atau 50 barulah saya mau lepas Dahoud. Ya, jadi kita bahas mengenai Torgan Hazard dulu. Ya, jadi untuk Torgan Hazard ini sekarang usianya 28 tahun dengan rating 84, dan ya di sini saya agak lumayan pikir-pikir juga untuk menjual dia karena tawaran dari Atletico ini cukup bagus juga, 49 juta 100.000 euro yang tentunya bakal masih bisa naik tuh. Bakal masih bisa naik, dan di sini saya mau pengen mencoba untuk mengganti Torgan Hazard nanti dengan Ansu Fati, salah satu levingnya Barcelona, yang leving mudanya yang bisa dibilang punya potensial yang cukup tinggi, yang menurut saya kedepannya dia bakal menjadi pemain yang ya mungkin pemain yang bisa menyaingi Jadon Sancho mungkin di posisi winger. Ya, jadi karena seperti yang kalian tahu juga kebiasaannya Dortmund itu selalu mendatangkan pemain-pemain muda yang berbakat gitu. Jadi saya bakal mencoba untuk mengikuti tradisi tersebut, dan kita bakal lihat dulu untuk harganya si Ansu Fati itu berapa sih. Kita bakal cek dulu ya untuk harganya dia, dan bentar. Ini kita lihat si Ansu Fati. Fatih aja kali ya. Nggak ada boy. Aduh. Kita lihat dulu, cari di ini di Barcelona aja langsung. Mana nih La Liga nih. La Liga timnya Barcelona. Oke, Hiroki Abe juga sih termasuk pemain muda juga yang menurut saya bagus banget. Sebenarnya saya pengennya Takefusa Kubo juga, cuman Kubo kan itu right wing ya, RM dia juga, dan kemudian juga lagian dia udah ada di Madrid. Jadi saya bakal mencoba mencari pemain-pemain yang cukup berbeda dibanding yang udah ada di Madrid. Dan ini, aduh, Naby Keita nggak ada kayaknya ya sih. Lah, di sini belum ada Ansu Fati loh. Ya udah kalau gitu mungkin Hiroki Abe aja kali ya. Kita mungkin scout aja deh dulu. Ini juga pemain yang cukup luar biasa sih, pemain asal Jepang ini. Nggak ada loh Ansu Fatinya. Arthur, Alex Colado, Jesus Corona, Marc Cucurella, Junior Firpo, Ricky ada sih, Luis Suarez. Oke, bakal saya scout dulu ya untuk si Hiroki Abe ini. Nah, kita shortlist saja. Dan aduh, ini bentar, kita reset dulu. Kita lihat, kita coba sekali lagi, kita cari Fatih, Ansu Fati. Aduh nggak ada boy. Ansu juga pasti nggak ada. Ya, nggak ada cuy. Oke, jadi tetap saya bakal mencoba menjual Torgan Hazard karena seperti yang kalian lihat juga, kita sama sekali nggak ada sih pemain-pemain calon penggantinya seperti Hansen juga kan. Bruno Hansen nih pemain Youth Academy kita tuh. Yang bisa juga sih Sergio Gomez, LM dia bisa juga, dan ya menurut saya oke banget lah untuk squadnya Dortmund ini juga.
Emang sih nggak sebintang pemain-pemain Madrid, tapi at least kita punya bakat-bakat muda yang cukup luar biasa. Ya, jadi kita bakal coba negosiasi dulu untuk dengan Atletico de Madrid nih. Dan saya mungkin langsung langsung buka harga di harga 60 juta untuk Torgan Hazard-nya. $62 kali ya. 62 juta. Oke. Ada Leon Bailey juga di sini, tenang aja cuy, masih aman lah. Ini juga saya lakukan untuk menjaga moral juga ya, karena Torgan Hazard ini, wah, deal langsung dong. Nice. 62 juta untuk Torgan Hazard. Lumayan. Lumayan banget ini. Dengan usia 28 tahun, value-nya sekarang 35 juta ya, dan udah naik ke 62 tadi berkat Atletico. Dan ya karena Torgan Hazard udah out, jadi di sini saya coba atur dulu. Bentar, di formasi dulu ya. Formasi di sini saya bakal coba atur dulu untuk Dembele tetap saya cadangkan aja ya Dembele ya. Ini juga nih bisa Dembele, bisa juga nih Dembele di sini kita. Tapi Dembele sih saya pasangkan di Jadon Sancho aja ya untuk pelapisnya itu. Dembele jadi pelapis cuy. Di sini mungkin yang jadi utama Leon Bailey, kemudian si Sergio Gomez ini bisa juga naik entar di atas. Nah ini saya gantikan Warner di bawah itu. Nah ini aja mungkin ya. Ini aja mungkin, dan kita mungkin nunggu aja dulu sampai Torgan Hazard benar-benar terjual. Kita next aja dulu. Dan kita udah memasuki bulan Agustus nih habis ini. Nah, ini kita udah masuk dan Hazard setuju juga. Ya jadi kita dapat duit yang cukup banyak menurut saya, dan itu menambah transfer budgetnya Dortmund juga untuk mungkin kedepannya kita bisa membeli pemain-pemain berkualitas juga. Tapi untuk musim ketiga kayaknya ini masih seperti ini aja lah ya. Atletico de Madrid, dan ini dia telah resmi mendatangkan Torgan Hazard. Oke. Jadi si Thomas Lemar apakah masih ada di sini ya? Di Atletico kayaknya udah dijual juga tuh. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini juga nih bakatnya United tuh. Saya cukup tertarik sih untuk Daniel James ya. Untuk Daniel James kita bakal lihat dulu apakah harganya. Nah, ini saya bakal coba latih. Apakah harganya tuh, kalian bisa lihat ya pemain-pemain muda kita. Banyak banget. Apakah harganya si Daniel James itu lumayan murah? Kalau murah sih boleh banget tuh jadi opsi ya untuk gantiin Torgan Hazard. Untuk CDM nih saya coba naikin Phil Foden lah di posisi CM juga. Itu mungkin Lopez ini, Gomez ini saya lebih ke left wing mungkin kali nanti. Tapi di left wing juga udah cukup banyak lah ya. Ya kita mencoba cari profit aja lah, karena Dortmund ini nggak punya duit sebanyak Madrid. Oke, Hermoso. CDM mungkin Sandro Tonali, mungkin saya naikkan lagi ratingnya. Oke, Phil Foden naik 1 angka. Udah 83 sekarang dia, mantap banget. Salah satu pemain yang cukup disoroti di FIFA 21 nih, Phil Foden. Oke, kita next lagi ke tanggal 8 tuh. Kita lihat apakah ada, oh ini Hiroki Abe nih, apakah udah selesai di scout ya? Kita lihat Warner, lagi-lagi ini Warner nggak laku-laku nih pemain. Siapa aja? Transfer Hub.
Aduh, belum ada ya value-nya, belum ada nih. Hiroki Abe, skill move bintang 3, Ter Stegen yang kemarin kita juga rencanain untuk beli dia tuh. Oke, kita latih lagi nih. Kalau Haaland ini udah mau mentok juga nih sebenarnya ya. Ya, lagi-lagi saya coba si Gomez. Dan Sandro Tonali juga. Jangan dulu Tonali, baiknya si Cardoso aja nih. Nah, Cardoso. Kemudian untuk kiper pastinya si Lu, langsung aja nih Lu, benar-benar kita maksimalin. Center back, Sagado masih bisa naik nih. Oke, aman. Dan kita coba lagi next. Beberapa hari lagi ke depan, kita lihat apakah, aduh, belum selesai. Ayo dong terjual lah. Semoga terjual ya. Semoga nggak broken down lagi. Oke, ada tawaran pinjaman untuk Erling Haaland. Dan tentunya ini saya nggak bakal terima lah ya. Erling Haaland salah satu striker utama kita tuh. Wah, tim Bundesliga pula lagi yang mau minjem. Reject dong. Next lagi. Kita lihat. Nah, ini kita udah memasuki pertandingan pertama kita di Bundesliga nih. Oke, kita cek dulu ya notification-nya. Di sini ada pesan dari Ousmane Dembele. Ya, mungkin dia bakal main juga. Final score untuk Hiroki Abe udah terjadi. Dan broken down lagi untuk Dominic Warner. Overrating 75 ya, usia 22 tahun. Value lumayan murah sih. Value-nya 10 juta nih. Hiroki, apa kita ambil aja lah. Kita ambil aja ya bakat mudanya Barcelona nih. Ini ada Takefusa Kubo juga, 77. Harga 14 juta, tapi posisinya RM ya. Kita cukup banyak juga di posisi RM. Mungkin kita ambil aja ya bakat mudanya Barcelona nih. Atau nanti aja di next episode boleh lah. Kalian bisa komen apakah kita ambil aja nih bakat mudanya Barcelona, Hiroki Abe, ataukah kita hanya perlu mengembangkan pemain-pemain muda kita seperti Hansen dan mungkin Gomez itu. Ya, jadi ini udah ada beberapa pertandingan. Oh, Valverde dipinjam. Jadi ini udah ada beberapa pertandingan yang terjadi. 2 tim ya yang udah melakukan pertandingan pertama mereka. Dan bukan 2 tim, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 tim ya. Dan semuanya menang. Win 1, 1, 1, 1. Bukan 6 tim berarti yang main ya kalau gitu. Nah, 6 mungkin 12 ya, karena 6 di atas ini di bawah yang kalah nih, semua nih yang kalah. Leipzig kalah dong. Wah. Oke, jadi kita hadir dulu untuk press conference dan kita bersiap-siap untuk kompetisi Bundesliga. Hopefully untuk musim ketiga ini kita bisa memenangkan trofi Bundesliga. Oke. Saya jawabin aja. Lagi-lagi demi moral. Nah, untuk FIFA 21 sendiri itu nanti, wah gila itu. Saya udah baca ya anyway untuk di deskripsinya itu trailer waktu itu ya, waktu memang agak lambat sih saya bacanya ya. Deskripsinya itu keterangan lengkap pada saat trailer Career Mode FIFA 21 itu dirilis. Dan di situ ada banyak banget keterangan-keterangan detail mengenai FIFA 21. Kalian juga bisa baca juga di sana. Dan ya sejauh yang saya dapat sih, wah makin ribet nantinya ya. Ribet dalam arti positif nih. Ribet yang kalau bisa kalian lihat kalau misalnya kita main Career Mode sekarang itu cuman ada beberapa hari yang kosong tuh ya, yang kita nggak tahu mau ngapain di situ, nggak ada kegiatan sama sekali, kita cuma tinggal next aja gitu dan terlewati sudah harinya. Kalau di FIFA 21 itu ada kayak jadwal latihan yang benar-benar di hari tersebut kita mau melatih pemain tersebut atau mungkin kita istirahatkan dia. Nah itu kita bisa jadi kita memilih. Kalau sekarang kan nggak bisa memilih tuh, berlalu aja tuh harinya.
Dan trainingnya pun tergantung dari kalau misalnya udah nyala ini kan, udah bisa dilatih ya dilatih. Tapi kalau masih off itu kalau nggak salah 7 hari ya itu drillnya baru kebuka lagi. Ya ada fitness, ada sharpness lah segala itu mantap sih. Dan dia juga ada kayak mirip-miripnya dengan ini sih, dengan PES ya, masalah pemainnya itu kalau misalnya kita mau fokusin dia misalnya dari right back, kita bisa majuin dia kita bisa latih posisinya biar bisa juga menjadi right wing. Nah itu kan di PES ada tuh. Kalau kayak gitu ya, kita bisa fokuskan di satu titik latihnya. Dan yang paling ngaruh sih kalau misalnya dari right back ke striker bisa ternyata loh. Walaupun sama juga di PES, karena kalau di PES kan agak gimana ya, kalau misalnya belum dilatih terus kita naikin dari center back, mungkin kita naikin ke striker, itu kan pasti drop ya, bisa tapi drop ratingnya pasti, dan performanya pasti nggak bagus. Nah kalau di FIFA itu bisa dimaksimalin gimana caranya biar dia bisa jadi jadi striker. Kalau misalnya posisi awalnya tuh yang masih 16 tahun itu dia center back, itu bisa banget dirubah. Oke, jadi untuk line up-nya seperti ini aja ya, karena Dembele sih yang saya bakal masukin, Jadon Sancho out dulu. Untuk pertandingan perdana ini kita kasih Ousmane Dembele aja. Tapi Sancho di babak kedua boleh masuk juga. Kita turunin aja mungkin Lucas Klosterman mungkin ya. Götze sih juga turun aja tuh. Kita naikin Llorente di sini. Nah ini Royce, mungkin Julian Brand aja kali saya pasang ya. Oke, Julian Brand, dan mungkin untuk ya ini aja sih. Dan kita langsung gas aja, let's go. Oke, dan ini dia pertandingan Bundesliga yang sudah lama kita nantikan. Sudah sekitar hampir 2 bulan lah pertandingan Bundesliga nggak ada di channel Asadikul Haq ya. Dan saat ini kita mulai lagi matchday pertama Bundesliga di musim ketiga bersama Borussia Dortmund. De Ligt yang saat ini menjadi kapten Borussia Dortmund kalau Reus nggak masuk. Royce ya, Royce namanya. Oke, Haq. Mereka pakai 3 striker, 3 penyerang dengan 2 winger. Ini si Haq nih. Haq ya, pokoknya itulah. Dan ini dia untuk lineup dari Borussia Dortmund: Pickford, Hakimi, Hermoso, De Ligt, Alexander-Arnold, Tonali, Torreira. Ada juga Leon Bailey, Ousmane Dembele, Julian Brand, dan juga Gonzalo Guedes. Formasi kita masih sama dengan musim-musim sebelumnya. Dan di bangku cadangan ada Royce, Sancho, Haaland, Mahmoud Dahoud. Dan tentunya di sini kita udah nggak punya lagi Torgan Hazard ya, karena udah resmi ke Atletico de Madrid. Ini lumayan seru loh. Ini suara tepuk tangan penontonnya nih. Ya, dan kita mulai untuk laga pertama kita di Bundesliga. Dan untuk pertandingan ini di awal kita away ya, kita dijamu. Dan saya berharap kita juga bisa memetik 3 poin penuh hari ini. Nah, Ousmane Dembele, good job. Oh. Leon Bailey kasih ke Julian Brand. Alah. Oke, oh, gila, wih, Pickford, nice save. Wah, berbahaya banget tadi tuh. Julian Brand, bekas Torreira, come on.
Lucas Torreira. Aduh, di tackle. Bagus sekali tackle. Nah, Bailey nice. Julian Brand. Gonzalo Guedes. Nice blend. Oh, nice. 1-0. Gonzalo Guedes membuka skor pertama di pertandingan hari ini. Dan ini agak gimana ya tadi tuh. Serangan kita diserang tadi cukup berbahaya banget. Untung aja Pickford ya. Itu udah 90% tadi. Udah 90% bisa gol. Cuman untung aja Pickford bisa menyelamatkan gawang Dortmund tadi. Wah, gila. 1 gol di Bundesliga, Gonzalo. Oke, Dortmund, come on. Lucas Torreira, good job. Nice. Oke. Ousmane Dembele. Bagus kak. Offside sih, astaga naga. Aduh, kenapa nggak diperhatiin tadi ya? Aduh. Dembele bisa shooting sih tadi. Itu kayaknya kalau di placing udah gol tuh. Sorry. Akraf Hakimi. Ya, Tonali, astaga. Berbahaya. Wih, bagus loh mainnya. Passingnya. Wih. Waduh. Gila. Nah, Hermoso good. Julian Brand. Alah, masih dikuasai oleh pemain-pemain Nuremberg. Hakimi, good job. Sandro Tonali kasih ke Julian Brand. Lucas Torreira. Gonzalo, wih, good job banget. Ousmane Dembele. Crossing ke tengah, di sana ada walah. Wow, di body tadi. Nah, Dembele. Ousmane Dembele. Yes, akhirnya. Kayak gitu dong Dembele. 2-0 Borussia Dortmund. Nice. Di menit ke-25 ya, ini 2-0 dan ya lumayan lega lah. Walaupun ini cukup menakutkan juga permainannya si Nuremberg ya. Nggak disangka-sangka juga dia. Oke, Werker. Kasih ke Torreira, Julian Brand. Nice, oh my god. Arnold. Good, waduh. Case. Lucas Torreira. Oh, sorry. Delik. Oh. Waduh, gila. Tiang. Nah. Oke, nice. Gonzalo, waduh. Gonzalo Guedes. Gonzalo di shooting. Astaga. Tipis banget itu. Kirain udah gol tadi.
Wah gila, parah beneran loh. Kirain udah gol. Tapi ternyata belum, aduh. Off target. Nah, Tonali. Hakimi, come on. Ya, sorry kurang bagus ya posisinya untuk melakukan ball mungkin ke Dembele. And Walker. Ada Delik di sana, membayang-bayangi dan hack. No placing itu berbahaya dan astaga. 2-1 dan memang bukan salahnya Pickford lagi sih itu. Gila, berbahaya banget. Itu kena tiang loh. Yang artinya di pojok, udah di pojok banget tuh, udah mentok. Pickford bagus banget mainnya sih. Cuman memang tendangan kayak gini memang sulit banget diantisipasi. Langsung passing dia. Aduh. 2-1. Ini kalau kalian dengar penontonnya gila banget. Semangat banget mereka. Oke. Lebih berhati-hati lagi Dortmund. Di pertandingan pertama kita udah langsung kebobolan juga. Walaupun saat ini kita masih tetap unggul sih, cuman ya selisihnya tipis sekali nih. Julian Brand. Kasih ke Len Bailey. Oke, Len Bailey, come on. Coba. Julian Brand dan alah, Matenia. Lah. Gila, mabuk juga dia. Oke, Delik. Mereka terkesan terburu-buru juga ya. Tonali, Torreira, dan Bailey. Oke, nice. Kita lihat ya. Alah, Ousmane, oh my god, Ousmane Dembele. Mario Hermoso. Dan itu dia, half time. Belum ada gol tambahan lagi terjadi tadi. Ini Wolfsburg berhadapan dengan Hannover. Dan kita langsung lanjut aja ke babak kedua. Alexander-Arnold, Julian Brand, Tonali. Bentar, saya mau coba ini sih taktiknya, mungkin ya kita ganti dulu. Taktiknya, nah ini aja, pass build up, biar lebih agresif lagi di babak kedua. Alexander-Arnold, Dembele, Dembele, wow, udah out pak. Nah, Torreira, good, Julian Brand, Torreira lagi-lagi. Oke, waduh. Ramirez. Nah. Dembele. Aduh, astaga. Ousmane Dembele, come on. Waduh. Hampir pelanggaran tadi tuh. Udah pelanggaran harusnya. Kalau astaga naga. Gila nggak tuh? Kartu, astaga, itu kartu merah dong. Itu jelas, aduh gila. Keras dong itu tackle-nya. Wah, bisa cedera tuh Dembele. Julian Brand, aduh sayang banget. No, jangan dibiarkan. Wah, Rodri ke Bayern. Wah, yang di Real Madrid Kermut kita datangkan Rodri dari Manchester City, dan sekarang di series ini malah dia ke Bayern ya. Wah, makin menakutkan tuh Bayern. Oh, hampir aja.
Nah, dan Bailey, come on. Dan Brand. Nice. Nice. Offside dong, astaga. Ah iya sih, jauh. Jauh bet. Haha, bukan sebuah pelanggaran. Aduh, Lucas Torreira. Hak. No. Nah. Nice. Hakimi. Julian Brand. Oke. Oke. Gonzalo. Nah. Dan Bailey. No. Julian Brand. Astaga. What? No. Aduh, kita ganti pemain harusnya nih. Kita ganti pemain aja. Jadon Sancho bakal masuk. Kemudian mungkin Gonzalo juga, jangan deh, Gonzalo mungkin main full aja. Di sini mungkin kita masukin aja si Marco Reus kali. Iya, Marco Reus aja. Oke, Jadon Sancho masuk. Walah. Nah, dapat Len Bailey. Kasih ke Lucas Torreira. Jadon Sancho, sisi kanan. Nah. Sancho. Jadon Sancho. Gonzalo. Aduh. Sancho. No. Aduh. Nah. Hakimi. Nice. Oke, lebih tenang lagi. Dortmund. Hermoso, De Ligt, Lucas Torreira, Arnold, balik lagi De Ligt, Tonali, Reus. Iya, kita kuasai aja bolanya dulu. Penguasaan bola, ball possession. Oke, Jadon Sancho sekarang. De Ligt. Arnold. Nice. Come on. Jadon Sancho. Sancho! Astaga. Wah, hampir aja, boy. Oke, kita ganti pemain lagi. Dan kita ganti aja mungkin Tonali ya dengan Llorente di sini. Oke, Jadon Sancho hampir aja mencetak 1 gol untuk Dortmund. Semoga 3 poin penuh, ayo dong, Dortmund. Gonzalo Guedes di sana ada De Ligt dan Mario Hermoso. Kenapa tuh offset? Wah, offset ya? Astaga. Nicola Dovedan masuk menggantikan siapa tadi yang out ya? Oh, si Zrik. Iya, namanya susah banget dah. Nah, Lucas Torreira, good job. Dan Bailey sekarang. Bailey. Reus. Torreira. Llorente. Nah, Jadon, astaga, dikit lagi padahal. Malah counter attack nih, bahaya nih. Bahaya nih. Misi Jan.
Berbahaya. 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 Oh my god. No, berbahaya. 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 Berubah. Oh my god. 2-2 di menit 90. Pedis banget gak sih? Gila. Wah gila itu. Dia muter-muter. Bener-bener cari celah dia dan... Aduh. Wah. Oke, peluang terakhir Dortmund nih. Berapa menit ya di time-nya? Aduh, udah ini lagi. Udah 2 menit terakhir tuh. 3 menit. Astaga, why? Aduh, imbang pertandingan pertama. Mengecewakan banget, Pak. Aduh. Oke, hasil yang tidak. Aduh, sama sekali nggak diduga-duga ini malah di... Ya, kita punya 10 shot, 6 target. Nuremberg, ini tim promosi nih kayaknya ya, dari... Wah, tim promosi nih kayaknya kalau nggak salah di musim lalu kita nggak pernah lawan ini Nuremberg ya. 4 shot, 2 shot on target dan ya Gonzalo Guedes dapat rating tertinggi sih, tapi tetap aja kita nggak bisa menang. Padahal udah cukup banyak peluang tadi. Kita hadir dulu untuk post match interviewnya karena kita adalah pertandingan pertamanya Dortmund di Bundesliga lagi untuk musim ketiga. Dan astaga. Danke, dass Sie so kurz nach Abpfiff vor unsere Kamera gekommen sind. Ya, Erling Haaland dicariin tuh. Hah. Ya role-nya Haaland di sini masih sporadik ya. Sancho, aduh. Udah bagus sih pergantian pemain kita di babak kedua. Sancho udah memberikan penekanan lebih juga untuk Nuremberg deh. Tapi sayang banget belum ada berbuah gol lagi, gol tambahan. Menit 90, astaga. Aduh. Danke, dass Sie bei uns waren. Oke, thank you. Ya, jadi kita lihat ya untuk pesan Dembele ini cukup senang dia pastinya. Karena sesuai permintaan dia kita mainkan. Dan Nacho Fernandes resmi ke MU. Oke, player that will boss the midfield in 2021. Ini 2 pemain Barcelona. Ya, dan posisi Dortmund saat ini kurang bagus di posisi 10 ya, sayang banget. Dan kita lihat dulu untuk transfer top deal masih Rodri. Dipegang. Oh iya, Thomas Lemar ya ke Bayern, makanya si Bayern ini Bayern Atletico membeli Torgan Hazard untuk menggantikan Lemar, mungkin Thomas Lemar. Oke, jadi itu aja mungkin ya untuk episode kali ini, dan ya next episode kita mungkin mau melakukan pembelian pemain. Kalau misalnya kalian setuju itu AB kita beli ya. Zagadou kontraknya udah bagus lah ya. Alexander Arnold ini tinggal 3 tahun masih aman. Klosterman tinggal playtime-nya diperbaiki. Kita lihat dulu apakah ada yang mau 1 tahun. Nah, ini 1 tahun nih, Hansen nih. Oke,
Untuk pemain muda sendiri kita harus perpanjang itu. Siapa lagi 1 tahun? Lin juga ya, tapi lagi dipinjam nih. Lin, kemudian Sergio Gomez 3 tahun. Royce ya? Waduh, ini mesti kita perpanjang, tapi nanti dulu. Ini dulu si Hansen dulu nih. Saya bakal perpanjang dulu kontraknya. Masih cukup banyak ternyata yang belum kita perpanjang di Dortmund. Ya, Hansen yang saat ini gajinya 6.700. Dan tentunya untuk role-nya di awal pastinya masih prospek. Karena masih cukup muda juga. 18 tahun. Ini Royce bakal pensiun di musim keberapa nih ya? Oke, aman. Semoga sih dia pensiun sebelum Dortmundnya selesai ya, biar kita lihat, kita juga memberikan penghargaan untuk sang kapten. Jadi dia mintanya 4 tahun nih. Seperti biasa, counter jadi 5 tahun. Dan hopefully nggak ada release clause lagi. Ya kalau di awal kayak gini sih nggak mungkin lah ya release clause. Oke, dia tuh kan nggak mau juga dia release clause. Kita accept aja. Oke, gaji nih. Gaji mungkin saya naikin ke angka 10.000 aja mungkin ya. Udah cukup besar itu kok. 10.000. Signing bonus masih tetap 50.000 aja lah. Udah lumayan itu. Oke, deal. Dan itu dia. Hansen bakal bersama Dortmund selama 5 tahun ke depan. Ya, jadi itu aja mungkin ya. Jadi saya bakal sedikit demi sedikit untuk memperpanjang kontrak pemain. Jadi thank you banget untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis. Dan kita ketemu di episode selanjutnya.